الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin alladzi addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita berkumpul lagi dalam agenda pekanan Majelis Ta'lim Masjid An-Nur. Ya, mari sama-sama kita buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah pada hari ini kita akan sama-sama mengkaji hadis yang sebagaimana hukum dalam Islam itu adalah Al-Quran was Sunnah. Jadi tidak boleh ada seseorang manapun yang menafikan salah satunya. Artinya harus
mengedepankan ya berislam dengan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama membahas hadis Arba'in An-Nawawi ya nomor 28 yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita. Alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita, yaitu Ustadz Muhammad Sidki Abdul Rajab. Pada Ustadz, ahlan wa sahlan Ustadz, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah kita akan langsung saja sama-sama simak, dengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah keberkahan, menambah rahmatnya untuk kita semua, untuk senantiasa menjaga nilai-nilai Islam yang insya Allah yang akan dijabarkan oleh Ustadz Sidki. Kepada Ustadz Sidki, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Saiful yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sama-sama sharing terkait syarah hadis Arba'in ke-28 yang memiliki tema mendengarkan, taat dan berpegang teguh terhadap sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. An Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina. Qala usikum bi taqwallah azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah, Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami. Mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Sebuah nasihat yang wajilat minhal qulub, yang menyentuh ke dalam hati. Wa dharafat minhal uyun, dan saking menyentuhnya dalam hati, akhirnya ya nasihat itu bisa membuat para sahabat meneteskan air mata. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi. Seolah-olah nasihat ini adalah nasihat terakhir dari Rasulullah, karena memang ya dalam redaksi hadis ini dijelaskan bahwasanya ya hadis ini disampaikan menjelang kematian Rasulullah SAW. Fa'ausina, maka berwasiatlah kepada kami, kata sahabat. Qala usikum bitaqwallah, lalu Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Saya berwasiat kepada kalian bitaqwallahi azza wa jalla, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla. Wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum abdun, dan dengarkanlah dan taatlah kepada pimpinan kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum abdun, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena kehidupan setelah kalian ini atau kehidupan masa depan itu akan banyak perselisihan. Jadi salah satu mukjizat Rasulullah ya salah satunya bisa diberi kabar atau berita tentang masa depan. Dan beliau mengungkapkan bahwasanya di masa depan nanti setelah zaman sahabat, setelah zaman tabi'in akan banyak perselisihan. Dan termasuk perselisihan antara umat Islam itu sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri, ya misalkan kita gambarkan di Indonesia sendiri, ormas Islam atau organisasi Islam yang terdaftar misalkan ada sampai di angka kurang lebih 40
ormas. Dan pasti setiap ormas punya ijtihad masing-masing. Otomatis ini yang bisa membuat ya perselisihan, apalagi kalau beberapa ormas bersikukuh terhadap ijtihad yang mereka pegang. Kita kembali ke hadisnya. Fa'alaikum bisunnati. Maka peganglah teguh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang telah Allah beri petunjuk kepada mereka. Addu 'alaiha bin nawajidh. Dan Rasul mengumpamakan berpegang teguh terhadap sunnah seperti kalian menggigit sesuatu dengan geraham kalian. Seperti kita ketahui, ya gigi geraham ini selalu kita pakai untuk mengunyah ya. Otomatis salah satu gigi yang paling kuat. Nah, dan memegang sunnah harus seperti ya kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Harus sangat kuat pegangannya. Jangan sampai terlepas dari sunnah itu sendiri. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena semua bid'ah itu menyesatkan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, dan dikatakan bahwasanya hadis ini hasan sahih. Nah, yang berikut adalah yang barusan saya bacakan atau artikan adalah hadis Arba'in ke-28. Adapun syarahnya setelah saya baca beberapa syarah Arba'in, yaitu syarah Arba'in dari Ibnu Rajab dan juga Syekh Utsaimin, kurang lebih ada 6 poin yang insya Allah akan saya sampaikan di sini, karena memang keduanya ya punya kesamaan di 6 poin ini. Poin yang pertama yaitu hikmah yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Arba'in ke-28 ini, yaitu sunnah memberikan wasiat saat berpisah. Nah, berpisah ini bukan hanya dari kematian saja, tapi misalkan kalau kita berkunjung ke kerabat kita, ke sahabat kita, ke teman kita, nah sebelum meninggalkan atau sebelum pulang dari bertamu itu, usahakan memberikan wasiat kebaikan kepada mereka. Kenapa harus seperti itu? Apa hikmahnya dibalik disunahkannya memberikan wasiat-wasiat saat berpisah? Karena memang perkataan atau nasihat yang disampaikan dalam kondisi tidak formal terkadang lebih efektif masuk dalam hatinya dibandingkan dengan ya nasihat-nasihat yang disampaikan dalam bentuk formal, dalam kondisi formal seperti pengajian atau kelas dan sebagainya, itu terkadang kurang efektif bila dibandingkan dengan nasihat-nasihat yang disampaikan ya secara non formal. Makanya disunahkan di sini untuk memberikan wasiat-wasiat saat berpisah, walaupun memang hidayah itu datangnya dari Allah, kita hanya bisa ikhtiar saja. Tapi ya dalam kondisi yang santai, kondisi yang tidak ada beban, itu hati kita lebih terbuka untuk menerima nasihat dari orang lain dibandingkan dengan kondisi formal yang terkadang ya ada pikiran kemana dan lain sebagainya. Seperti itu. Makanya hikmah pertama di hadis Arba'in ke-28 ini dengan redaksi usikum, kata Rasulullah, saya berwasiat kepada kalian. Nah, ini bisa kita ambil hikmahnya, yaitu sunnah memberikan wasiat saat berpisah. Hikmah yang kedua dari hadis Arba'in ke-28 ini saya ambil dari redaksi mau'izatan wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun, atau ada juga wadzarifat. Nah, ini artinya mau'izatan wajilat minhal qulub, sebuah nasihat yang sampai ke hati atau menyentuh ke dalam hati para mustami'nya, para pendengarnya. Wa dzarafat minhal uyun, bahkan ya nasihat Rasulullah ini bisa membuat para sahabat meneteskan air mata. Terlepas dari ini adalah nasihat terakhir Rasulullah, tapi memang sebagian besar nasihat dari Rasulullah itu sangat menyentuh ke dalam hati para sahabat dan mustami'nya. Nah, dari sini bisa diambil pelajaran atau hikmah bahwasanya kita sebagai dai harus bisa memberikan kesan atau efek yang baik terhadap mustami kita, terhadap pendengar kita. Terlepas dari hasil akhirnya seperti apa, ya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk kesan dan efek itu harus kita ciptakan
ya kita usahakan untuk menciptakan efek dan kesan yang baik itu terhadap pendengar kita. Agar apa ya, minimal pendengar kita tidak merasa bosan, pendengar kita tidak merasa kapok untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Maka dari itu ya disunnahkan bagi para dai untuk bisa memberikan efek dan kesan yang baik terhadap mustami'nya atau pendengarnya. Itu hikmah yang kedua dari hadis arba'in yang ke-28. Hikmah yang ketiga dari hadis arba'in ke-28, saya mengambil dari redaksi usikum bitaqwallahi azza wa jal. Kata Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jal, yaitu saya berwasiat kepada kalian, bertakwalah kepada Allah azza wa jal. Nah, dari sini bisa diambil pelajaran atau hikmah bahwasannya takwa merupakan hal yang paling penting untuk disampaikan seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kenapa seperti itu? Karena di wasiat dalam redaksi hadis ini, wasiat pertama yang disampaikan Rasulullah adalah wasiat takwa. Itu merupakan salah satu ya tanda bahwasanya ketakwaan adalah lebih penting dibandingkan hal lain. Ditambah juga kalau kita misalkan membaca Al-Quran dan kita hitung, beberapa ulama juga sempat menghitung kalimat takwa ini di Al-Quran mencapai jumlah sampai 259 kali pengulangan di dalam Al-Quran. Ini membuktikan bahwasanya ya takwa itu hal yang penting. Walaupun dari 259 ini ada 3 makna berbeda yang disampaikan di Al-Quran. Ada yang maknanya takut, ada yang maknanya taat, dan ada yang maknanya membersihkan hati dari kemaksiatan. Itu sudah menjadi bukti bahwasanya ketakwaan merupakan hal yang paling penting untuk disampaikan seorang muslim terhadap muslim yang lain. Hikmah keempat dari hadis arba'in ke-28 ini saya ambil dari redaksi wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Wasam'i, dan dengarkanlah, wa ta'ah, dan taatlah kepada pimpinan kalian, wa in ta'ammara 'alaikum, ketika kalian dipimpin oleh abdun, seorang budak. Tapi ulama bersepakat bahwasanya seorang budak tidak bisa memimpin ya orang lain. Jadi apa maksudnya hikmah di balik ini semua? Ya kita berusaha mendengarkan dan taat pada perintah pimpinan kita. Selama kebijakan tersebut tidak keluar dari syariat Islam sendiri. Nah, kalau sudah keluar dari syariat Islam, ya silahkan. Kalian berhak untuk mengingatkan pimpinan kalian bahwasanya ya kebijakan ini sudah keluar dari syariat Islam. Bagaimana caranya? Silahkan dengan mau'idhah hasanah, dengan disampaikan dengan cara yang paling baik, nasihat yang baik. Kalau misalkan tidak ada efeknya juga, ya silahkan dengan cara lain yang lebih baik dan otomatis harus dengan cara yang baik pula. Kalau para tabi'in dulu, kenapa kebanyakan dari tabi'in ini banyak dipenjara oleh raja-raja pada masanya, ya karena mereka berani untuk menyampaikan bahwasanya kebijakan ini keluar dari syariat Islam. Dan karena rajanya banyak raja yang zalim, akhirnya ya banyak para tabi'in, ulama tabi'in yang dipenjara di masanya. Nah, itu salah satu cara para tabi'in untuk menyampaikan bahwasanya kebijakan yang disampaikan oleh raja atau pemerintah bila keluar dari syariat, ya kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka dengan cara yang baik. Seperti itu. Hikmah kelima dari hadis arba'in ke-28 saya ambil dari redaksi fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Fa'alaikum bisunnati, dan peganglah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali al-mahdiyyin, yang mereka berempat itu telah diberi petunjuk oleh Allah. Addu 'alaiha bin nawajid, dan peganglah sunnah tersebut seperti kalian menggigit sesuatu dengan geraham kalian. Jadi hikmah yang bisa diambil dari sini, keharusan berpegang teguh
kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, khususnya tatkala terjadi banyak perbedaan dan perpecahan. Karena ini sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW. Di masa depan nanti akan banyak perselisihan, perbedaan dan perpecahan antar umat, terutama umat Islam sendiri. Maka dari itu ya usahakan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Terus bagaimana kalau tidak bisa menjalankan semua sunnahnya? Ya minimal ada salah satu sunnah atau amalan yang bisa kita lakukan dan itu kita dawamkan. Seperti dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ada seseorang yang kata Rasul itu orang tersebut sudah dijamin masuk surga, sampai para sahabat heran. Memang apa yang sudah dilakukan sahabat tersebut? Tapi setelah diteliti oleh sahabat ternyata dia punya amalan khusus yang didawamkan setiap harinya, yaitu sebelum tidur memaafkan orang lain. Nah, dengan satu amalan saja dan didawamkan dan dikerjakan dengan ikhlas, ya insya Allah ya itu akan dihitung oleh Allah seperti janji Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah, ahsahullahu wa nasuh. Allah akan menghitung semua amalan manusia, tapi manusia sendiri yang melupakannya. Dan perlu diingat juga hitungan Allah itu beda dengan hitungan kita. Makanya ya kita tidak bisa ya menghitung misalkan saya amalannya sudah banyak karena tiap hari saya bla 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 bla, tapi ya belum tentu karena memang hitungan Allah berbeda dengan hitungan manusia. Kan banyak riwayat yang menjelaskan bahwasanya misalkan seorang Afwan PSK misalkan bisa masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing. Itu juga as-sahlu wan nasuh, bukti bahwasanya Allah menghitung amalan ya wanita tersebut. Tapi ya orang itu sendiri yang melupakan amalannya. Atau ada riwayat menyebutkan bahwasanya seorang pria yang seumur hidupnya melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi tiba-tiba ditakdirkan masuk surga hanya karena pernah mengucapkan la ilaha illallah. Di riwayat lain ada yang mengucapkan syahadat dengan ikhlas, dan itu bisa memberatkan timbangan amalnya dan akhirnya ditakdirkan masuk surga. Jadi ya kembali lagi ke hikmah yang kelima, ya minimal kalau kita tidak bisa berpegang teguh kepada semua sunnah Rasulullah SAW, minimal ada satu amalan yang bisa kita lakukan dan kita dawamkan, sehingga ya itu bisa menjadi bukti bahwasanya kita berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, sehingga kelak di hari kiamat nanti pada saat kita dibangkitkan kita bisa dikumpulkan dengan umat Nabi Muhammad SAW walaupun kita berada di barisan terakhir, tapi setidaknya kita masih diakui oleh Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjut ke hikmah yang keenam dari hadis Arba'in ke-28 ini, yaitu saya ambil dari redaksi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru, maksudnya dalam hal ibadah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena semua bid'ah itu dhalalah. Nah, jadi di sini hikmah yang bisa kita ambil dari redaksi ini yaitu larangan untuk melakukan hal yang baru dalam ibadah, atau lebih kita kenal dengan kata bid'ah, yang tidak memiliki landasan dalam agama. Selama itu ada landasannya, insya Allah itu bisa digunakan. Dan kita juga harus ya toleransi, legowo, lapang dada terhadap ijtihad dari jamaah lain yang misalkan berbeda dengan ijtihad yang kita pegang. Karena bagaimanapun juga ya itu sudah diramal oleh Rasulullah, akan ada perselisihan, perbedaan pendapat dengan umat muslim sendiri. Kalau kita kembali dengan bahasan pertama tadi, saya bilang ya di Indonesia saja sudah ada sampai 40 ormas yang terdaftar. Nah, setiap ormas punya ijtihadnya tersendiri. Nah, otomatis dengan seperti ini ya akan ada perbedaan pendapat karena setiap jamaah memegang ijtihadnya masing-masing. Adapun ijtihad yang perlu kita ketahui ya kurang lebih ada
9 cara ijtihad kan. Nah, dari 9 cara ini otomatis akan ada perbedaan-perbedaan yang menjurus kepada ya perbedaan pendapat atau perselisihan. Apa saja metode ijtihad yang dipakai oleh kaum muslim? Ada ijma misalkan. Ini adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa untuk memutuskan hukum dari sesuatu yang memang belum ada sebelumnya. Ada juga kias atau hukum tentang suatu kejadian atau peristiwa yang ditetapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan berdasarkan nas karena adanya kesamaan ilat. Contohnya misalkan narkoba. Dulu kan belum ada narkoba ya. Tapi karena memabukkan akhirnya ya diambil dalil dari larangan khamar misalkan. Ini contoh kias misalkan. Ada juga metode istihsan. Bisa istihsan ini adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang satu ke hukum yang lain karena ada dalil yang menuntut demikian. Misalkan ya ada hasil ijtihad, misalkan hasil kias yang tidak membolehkan suatu hukum, namun ternyata setelah dipelajari lagi ada dalil Al-Quran yang membolehkan, maka kias itu dibatalkan. Nah, ini namanya istihsan. Ada juga metode ijtihad, misalkan maslahah mursalah. Ini metode untuk mencari mana yang lebih maslahat gitu, untuk menentukan hukum tersebut. Ada juga metode misalkan istishab, yaitu metode ijtihad yang dilakukan dengan cara menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya hingga ada dalil yang baru yang berubahnya. Contohnya apa? Misalkan seorang wanita ditinggalkan bekerja oleh suaminya dan ternyata ya nggak ada kabar sama sekali suaminya. Apakah diperbolehkan untuk menikah lagi wanita ini? Nah, kalau dengan metode ijtihad istishab ini tidak boleh karena statusnya masih istri orang, kecuali nanti setelah ada info bahwasanya misalkan suaminya meninggal, nah baru ini berubah. Boleh dinikahi wanita tersebut. Itu contoh istishab. Ada juga urf, yaitu segala sesuatu berupa perkataan atau perbuatan yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara turun-temurun. Misalkan acara halal bihalal dari hari raya Idul Fitri, itu kan ya bisa dibilang adat di beberapa negara. Tapi selama itu tidak keluar dari syariat Islam, maka itu diperbolehkan. Ada juga sazudariyah, yaitu sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun dapat mengarah kepada kemaksiatan. Misal itu sazudariyah. Terus qaul as-sahabi, yaitu pendapat para sahabat terkait hukum suatu perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW, dan terakhir syar'u man qablana, yaitu hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu yang diturunkan melalui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dari 9 cara atau 9 metode ijtihad ini ya otomatis akan memunculkan perbedaan pendapat terkait memutuskan suatu hukum dalam perkara kita. Nah, makanya tapi untuk ya istilahnya cari aman bagi kita disunahkan untuk menghindari perdebatan dan ya menghindari bid'ah itu tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya pribadi. Kalau ada kebaikan yang disampaikan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke moderator. Tafadhal. Alhamdulillah, syukran Ustaz Sidki Abdul Rajab yang sudah menjelaskan syarah hadis Arba'in nomor 28 ini. Alhamdulillah kita semua sama-sama mendengar dan penjelasannya cukup sangat jelas ya. Dari 6 hikmah yang kita dapatkan tadi, semuanya itu sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ada satu pertanyaan, Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat fundamental, bagi
bagi seseorang yang dia hidup bermasyarakat ataupun berkelompok ataupun berjamaah. Dalam hadis ini tadi disebutkan was'am'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum abdun. Ini Ustaz. Jadi redaksi ini juga sama dengan Quran. Jadi Al-Quran dan Sunnah sama-sama melafazkan mendengarkan lalu taat. Nah, kebanyakan dari kita, termasuk mungkin anak pribadi, kebanyakan dari kita itu mendengar saja tidak cukup. Terkadang ada dorongan hati untuk tidak taat ketika yang didengarkannya itu adalah ya dia belum paham. Nah, tetapi itu sangat tidak sesuai dengan kalimat sam'an wa ta'ah. Jadi ketaatan itu setelah kita mendengar, bukan setelah kita paham. Mungkin ini bagaimana kita sebagai pelaku atau unsur-unsur dalam berjamaah ini untuk tetap senantiasa mengedepankan ketaatan daripada kita senantiasa terus berpikir sampai kita paham sebetulnya apa yang perintah yang datang kepada kita. Itu Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa ya. Terkait dengan redaksi ya wa in ta'ammaru abdun tadi apa? As-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammaru. Nah, terus bagaimana kalau kita misalkan sedang ya dalam kondisi dalam berjamaah, lalu ada kebijakan yang memang kita belum pahami. Kita dengarkan kebijakan itu tapi belum kita taati. Ya, kalau memang ya tergantung pada diri sendiri ya. Setiap manusia punya pemikiran masing-masing. Ada memang orang yang tipenya harus paham dulu baru taat. Tapi ada juga yang tipenya ya sudahlah, saya mah langsung taat aja. Mau paham mau enggak ya urusan nanti misalkan. Nah, mana yang harus kita pilih? Ya kalau misalkan kita termasuk orang yang ingin dan harus memahami suatu kebijakan itu, ya silahkan tabayun. Jadi jangan bilang saya harus paham dulu baru taat, tapi kita tidak mau mendalami kebijakan itu. Kalau misalkan kebijakan itu turun dari pimpinan kita, misalkan suatu kebijakan yang turun dari pimpinan kita dan kita tidak paham akan hal itu, kita hanya mendengarkan dan tidak ingin taatinya, ya silakan klarifikasi ke pimpinannya secara langsung. Maksudnya apa? Bikin kebijakan seperti ini. Biar saya paham dan biar saya juga bisa ya mentaati kebijakan tersebut. Tapi memang ya kalau tergantung jamaahnya ya. Tapi ada juga jamaah kan yang menerapkan sistem qiyadah wal jundiyah. Yang namanya jundiyah ya bagaimanapun juga kalau sudah ada kebijakan seperti itu dari qiyadah, ya sudah. Kita harus sam'an wa ta'atan. Nggak ada harus bertanyakan suatu hal, karena memang suatu kebijakan bisa turun tidak semata-mata keinginan seseorang saja. Itu sudah dirumuskan oleh para qiyadah, sudah hasil dari musyawarah mufakat, sudah hasil dari ijtihad luar biasa para ulama di sana, sehingga menghasilkan kebijakan yang relevan menurut mereka, walaupun menurut kita yang belum paham itu tidak relevan. Jadi kalau menurut saya ya kalau misalkan kita kekeh terhadap prinsip kita, pengen paham akan sesuatu, ya silakan cari tahu, klarifikasi, tabayun ke pimpinannya langsung. Saya pengen paham akan kebijakan ini kenapa muncul seperti ini. Tapi kalau misalkan saya nggak berani itu pimpinannya, ya udah, berarti tanggung resiko, kita harus taat terhadap pimpinan kita. Tapi kalau misalkan ada keberanian untuk mengklarifikasi dan ya bertabayun atas kebijakan tersebut, silahkan. Ya kalau tidak ada keberanian, berarti husnudon, bahwasanya kebijakan yang turun dari pimpinan itu insya Allah sudah hasil musyawarah mufakat dengan ya hal-hal yang maslahat. Seperti tadi lah, misalkan ijtihad. Ya mungkin ijtihad para pimpinan itu sudah memakai salah satu ijtihad yang tadi saya sampaikan, misalkan maslahah wa marsalah. Jadi sudah dibandingkan mana yang paling maslahat, mana yang mudarat misalkan. Dan ternyata kebijakan ini menurut mereka adalah maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Yaitu harus kita terima. Makanya tadi saya sampaikan 9 ijtihad itu ya biar kita legowo atas kebijakan yang memang tidak kita pahami. Kita husnudzon kepada mereka sudah melakukan salah satu dari 9 ijtihad tadi, sehingga ya itu harus bisa kita
pahami, harus bisa kita terima, harus legowo terhadap kebijakan tersebut, walaupun misalkan diri kita tidak nyaman, walaupun misalkan diri kita tidak sreg dan tidak sesuai dengan prinsip kita. Terlepas dari itu, ya kalaupun ada kesalahan, ya itu kembalinya ke bukan ke kita, kembali ke kebijakan atau yang penentu kebijakan tadi. Mungkin seperti itu menurut saya. Jadi kalau misalkan ada kebingungan menerima sebuah kebijakan yang belum kita pahami, dua cara. Yang pertama, tabayun langsung ke pimpinannya, biar kita paham apa kebijakan ini kenapa tiba-tiba muncul. Ya, kalau ternyata tidak disampaikan alasannya, atau misalkan kita tidak berani untuk menanyakan kebijakan tersebut, ya kita tinggal husnudzon. Bahwasanya pimpinan kita sudah melaksanakan 9 ijtihad tadi, yang insya Allah kita bisa terima akan hal itu, karena bagaimanapun juga ya insya Allah semua orang ingin menginginkan hal terbaik untuk menentukan kebijakan. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin Ustaz Saiful. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah penjelasannya sangat detail dan melingkupi unsur-unsur yang senantiasa kita terjadi di dalamnya gitu. Jadi alhamdulillah dari apa yang disampaikan, semoga kita menambah ya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada para pimpinan-pimpinan kita dalam menjalankan amanah-amanah dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan. Semoga dari apa yang disampaikan oleh pemateri kita, Ustaz Sidki, kita sama-sama bisa lebih memahami dengan amal-amal kebaikan itu semuanya dilandasi dengan ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta kita menjaga batas-batas yang sensitif yang tidak berdasar seperti yang tadi disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk kajian Majelis Ta'lim An-Nur untuk hari ini. Semoga kita semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian ini. Insya Allah kita sama-sama mendapatkan keberkahan, di mana keberkahan ini menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah ketaatan kita kepada Rasul, menambah ketaatan kita kepada pendahulu-pendahulu kita, dan menambah rezeki-rezeki yang itu berlimpah mungkin dalam bentuk harta ataupun dalam bentuk kesehatan dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.